Halo teman-teman, coba perhatikan soal nomor 1. Perusahaan A sedang melakukan efisiensi. Sebanyak 40% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya, dan untuk kegiatan kerja gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 20%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persentah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan A? Nah, kita tulis terlebih dahulu yaitu total karyawan pada perusahaan A. Kita tulis 100 karyawan ya, karena kita misalkan 100%. Kemudian yang keluar atau karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya sebanyak 40%. Itu 40 karyawan. Kemudian sisa yang diperpanjang kontraknya ada 60 karyawan. Nah, di sini kita misalkan bahwa setiap karyawan ini mendapatkan gaji sebanyak 1 juta. Maka 40 karyawan dikali dengan 1 juta. Yaitu 40 juta. Ini untuk karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya. Untuk karyawan yang diperpanjang kontraknya dengan kenaikan gaji 20%, maka kita tuliskan 20% kali 1 juta dikali banyaknya karyawan 60. 20% dari 1 juta yaitu 200.000. Kemudian kita kali 60. Mendapatkan 12 juta. Nah, di sini kita bisa mencari selisih penghematan karyawan yang keluar dan karyawan yang dinaikkan gajinya. Maka perusahaan menghemat 28 juta. Dari 40 juta dikurangi 12 juta. Oke, untuk mencari berapa persen penghematan yang diperoleh oleh perusahaan A, maka 28 juta ini kita bagi dengan total 100 karyawan ini dengan gaji 1 juta, yaitu kan berarti kan mendapatkan 100 juta ya, dikali dengan 100%. Oke, kita mendapatkan 28%. Maka penghematan yang diperoleh oleh perusahaan A yaitu sebanyak 28%. Jawabannya yang C. Untuk soal nomor 2, seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap pagi dalam waktu 50 menit dengan kecepatan 44 km per jam. Pada suatu pagi, dia terlambat 6 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuhnya supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya? Nah, kita tulis dulu. J itu sebagai jarak, kemudian W sebagai waktu, kemudian K sebagai kecepatan. Ini saya singkat ya. Seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 40 km. Oke, untuk hari pertama ini 40 km ditempuh dalam waktu 50 menit. Kecepatannya 44 km per jam. Nah, untuk hari kedua masih sama. Jaraknya ke tempat kerja yaitu 40 km. Kemudian dia terlambat 6 menit dari biasanya, maka pada hari kedua 50 dikurangi 6 menit, 44 menit. Nah, berapa kecepatannya? Ini masih belum tahu. Kita menggunakan cara S1 sama dengan S2. Karena jarak pada hari pertama sama dengan jarak pada hari kedua, di mana jarak rumusnya adalah kecepatan V1 dikali waktu. Kalau ini jarak pada hari kedua, maka kecepatan hari kedua dikali waktu hari kedua. Oke, V1-nya kecepatannya hari pertama yaitu 44 km per jam. Waktunya berapa? 50 menit.
Nah, ini menit harus jadikan jam, maka 50 dibagi 60 jam. Sama dengan, nah ini F2-nya masih kita cari. T2-nya berapa? T2-nya ini. Waktunya waktu hari kedua, yaitu 44 menit. Maka 44, karena menit harus jadikan jam, 44 per 60 jam. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, bisa kita coret. Ini 44 dengan 44. Maka kita mendapatkan V2 atau kecepatan hari kedua yaitu 50 km per jam. Oke, jawabannya yang B. Untuk soal nomor 3, di sini ada barisan bilangan yang semakin ke kanan ini semakin besar karena bertambah ya. Kita tulis ulang lagi yaitu 1,17, 0,25, 0,29, 0,31 dan nah ini yang dicari. Nah, pada barisan bilangan pertama ke bilangan kedua ini kan bertambah 16. Kemudian pada barisan bilangan kedua menuju ketiga ini ditambah ke 8. 17 tambah 8 kan 25. Kemudian ini ditambah 4 karena 25 tambah 4 adalah 29. Ini bertambah 2. Nah, selanjutnya ini bertambah berapa? Bisa kita lihat dari plus 16 ke plus 8 ini kan dibagi 2. Plus 16 dibagi 2 mendapatkan plus 8. Ini juga kita bagi 2 aja. Kita bagi 2, ini kita bagi 2. Jadi plus 2 dibagi 2, ini selanjutnya bedanya adalah plus 1. Maka 31 ditambah 1 adalah 32. Jawabannya A, 32. Untuk soal nomor 4, ini ada barisan abjad. Kita tulis ulang. O, A, N, B, M, C. Nah, karena sebelum huruf O ini adalah N pada abjad ya, sebelum O adalah N, sebelum N adalah M, maka sebelum M adalah, nah di sini bisa kita isi. Sebelum M adalah L, berarti ini adalah L. L-nya double ya, karena sebelumnya juga double. Kemudian pola bilangan selanjutnya atau pola baris selanjutnya di sini adalah ada A, B, C. Maka di sini setelah A, B, C, maka di sini adalah D. Maka jawabannya yang B, L, L, D.